Sebelumnya kalian sudah tahu atau belum perdagangan internasional itu apa? Nah, kebetulan di sini saya akan membagikan video mengenai teori klasik dan praklasik dalam perdagangan internasional. Sebelum lebih jauh, saya akan menerangkan pengertian perdagangan internasional terlebih dahulu. Mari tonton, jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ada pendapat menurut Sukirno tahun 2010, keuntungan yang akan diperoleh apabila suatu negara melakukan perdagangan yaitu antara lain, yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi produksi suatu barang. Yang ketiga, memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Sejak beberapa abad yang lalu, para ahli ekonomi telah menelaah tentang peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam masa klasik, mengenai keterkaitan pendengaran luar negeri dan pembangunan mendapat perhatian lebih besar lagi. Beberapa ahli ekonomi klasik, diantaranya Adam Smith, ada David Ricardo, dan John Stuart Mill, telah menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhirnya akan dapat memacu perkembangan ekonomi suatu negara. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan materi teori praklasik merkantalisme, pengertian dari merkantalisme, sejarah merkantalisme, dan jenis-jenis merkantalisme. Dari pengertian merkantalisme itu pun sendiri, merkantalisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset ataupun modal itu pun sendiri yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Yang kedua, sejarah dari merkantalisme. Merkantalisme berasal dari bahasa Inggris merchants, yang itu perdagangan. Melalui sistem merkantalisme ini, sebuah negara berupaya untuk mengoptimalkan aktivitas perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih melimpah. Selanjutnya, sistem ini mendorong negara untuk meninggalkan kegiatan pertanian dan menggantikannya dengan sistem perdagangan dalam rangka mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sistem merkantalisme merupakan salah satu sistem ekonomi utama yang berlaku di abad 16 sampai dengan abad ke-18. Sistem merkantalisme adalah salah satu faktor pendorong bagi berbagai aktivitas eksplorasi dan kolonisasi yang dilakukan di negara Eropa pada periode awal. Dan yang terakhir ada jenis-jenis merkantalisme. Jenis-jenis merkantalisme ada kelompok bulliones dan ada kelompok merkantalisme murni. Yang pertama, kelompok bulliones. Tokoh utama kelompok bulliones adalah Gerald Malines yang lebih mengutamakan kemakmuran suatu negara melalui pemilikan logam mulia. Gagasan untuk menumpuk logam mulia mendorong pendapat bahwa menjual barang ke negara lain disebut ekspor lebih memberikan keuntungan daripada memberi barang dari negara lain yang disebut dengan impor, dan selalu mendorong digunakannya kebijakan yang dapat menghasilkan surplus ekspor. Karena surplus ekspor dibayar dengan logam mulia, atau kelompok ini mengaitkan kemakmuran negara dengan banyaknya logam mulia. Yang kedua ada kelompok merkantalisme murni. Salah satu pendukung merkantalisme murni adalah Thomas Mun yang menganut sistem uang dan modal. Kata kunci dari merkantalisme murni adalah aspek suku bunga. Suku bunga yang rendah akan menguntungkan pencari kredit, dan ini diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Teori modern. Elias Kerr dan Bertil Ohlin mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif.
Teori perdagangan modern mencakup beberapa konsep dan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan dinamika perdagangan internasional dalam konteks ekonomi global yang kompleks. Ada beberapa teori perdagangan modern, diantaranya yaitu Classic Comparative Advance, menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam productivity of labor atau faktor produksi yang secara eksploitis dinyatakan antar negara. Teori ini menyatakan bahwa negara-negara seharusnya fokus pada produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Dalam hal ini, perdagangan memungkinkan negara-negara bertukar barang yang mereka hasilkan dengan biaya yang lebih rendah, namun dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang kedua yaitu teori Hesker dan Ohlin, di mana teori ini memfokuskan perhatian pada faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Misalnya, negara dengan banyak tenaga kerja akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sebaliknya, negara dengan modal yang melimpah akan mengkhususkan di dalam produksi barang yang membutuhkan modal yang banyak. Simpulnya, kedua teori modern ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai alasan dan manfaat perdagangan internasional. Tetapi keduanya menyatakan bahwa perdagangan dapat meningkatkan kesejahteraan global dengan memungkinkan negara-negara memanfaatkan keunggulan relatif atau faktor produksi yang melimpah untuk mencapai efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengisi kolom komentar yang telah disediakan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan, baik itu ucapan ataupun sesuatu yang tidak mengenakan. Sebab kami pun manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Semoga bermanfaat khususnya untuk kami berempat, umumnya untuk kalian semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.